Hai guys, welcome back to my YouTube channel Lesti Caheni Lari. So guys, welcome to the Kala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif, tapi tidak akan membahas payudara. Kita bakal bahas yang namanya menstruasi nih. Nah, jadi kalau kalian itu baru pertama kali dapat menstruasi, pasti panik dong harus ngapain gitu ya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal bahas apa yang harus dilakukan saat pertama kali mendapatkan menstruasi, oke? Nah, tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kalau kalian itu baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share video ini ke teman wanita kalian, oke? Langsung saja kita mulai. Kalau kalian itu sudah masuk ke fase pubertas guys, pasti tubuh kalian itu akan ada perubahan. Baik itu dari payudara kalian, kemudian juga bokongnya semakin membesar gitu ya. Dan beberapa ciri-ciri dari menstruasi. Nah, jadi kalau kalian tuh belum tahu ciri-ciri menstruasi, aku sudah pernah juga buat video itu, kalian bisa cek linknya di description box. Nah, untuk kali ini, kalau kalian tuh sudah masuk ke menstruasi, apalagi hari pertama kali menstruasi, pasti kalian tuh rada bingung ya, apa yang harus dilakukan gitu. Pasti kalian agak panik gitu. Nah, jadi tahap pertama adalah pilih pembalut guys. Nah, jadi ini adalah langkah pertama yang kalian lakukan ketika menstruasi untuk pertama kalinya. Jadi kalian bisa pilih nih pembalut yang bersayap, yang tidak bersayap, yang panjang, yang pendek, merek A, merek B. Itu terserah kalian. Tapi di sini aku mau saranin ke kalian untuk pertama kalinya kalau kalian tuh menstruasi, kalian bisa pakai pembalut yang bersayap. Kenapa Kak? Karena pembalut yang bersayap itu akan berpeluang kecil terjadinya kebocoran. Nah, kalau kalian itu pakai pembalut yang tidak bersayap, apalagi kalian tuh memiliki aktivitas yang padat gitu ya, jadi pembalutnya itu akan mudah tergulung di dalam celana kalian. Nah, jadi kalau itu tergulung, maka peluang terjadinya tembus itu akan semakin besar. Makanya di sini aku mau saranin ke kalian untuk pakai yang bersayap. Nah, permasalahan selanjutnya nih, pasti untuk pertama kalinya kalian menstruasi rada malu ngomong ke keluarga kalian. Nah, apalagi untuk beli yang namanya pembalut di warung nih. Aku mau saranin ke kalian, kalian bisa manfaatkan yang namanya e-commerce. Kalian bisa beli pembalut dengan, ya masukin aja ke keranjang, terus kalian check out deh. Atau kalian bisa beli linknya di bawah, oke? Langkah kedua yang harus kalian lakukan adalah olahraga yang giat nih guys. Nah, jadi olahraga yang giat ini tidak hanya untuk menurunkan berat badan kalian, tapi dengan berolahraga yang giat ketika memasuki masa menstruasi yang pertama kali. Nah, saat masa menstruasi itu perut kalian pasti nyeri kan? Makanya dengan cara olahraga itu bisa terkurangi atau lebih berkurang tuh sakit saat menstruasi pertama kali. Langkah yang ketiga yaitu kalian harus bonding dengan keluarga kalian. Nah, saat kalian itu masuk ke fase menstruasi pertama gitu ya, mau cepat atau lambat kalian harus bilang ke keluarga kalian bahwa kalian sudah masuk ke fase itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anggota keluarga kalian itu memahami kondisi kalian saat menstruasi. Nah, jadi aku mau ngasih tahu ke kalian nih, saat menstruasi itu tubuh kalian itu terjadi perubahan hormon yang bisa menyebabkan perubahan emosi juga gitu. Jadi kalau kalian nggak ngasih tahu kalian sudah masuk ke fase itu, terus tiba-tiba emosi kalian itu terganggu, itu pasti sangat menjengkelkan kalian di rumah gitu, nggak ada yang ngerti sama kalian. Ya gimana mau ngerti orang-orang rumah kalau kalian tuh nggak cerita kalau kalian tuh sudah masuk ke fase menstruasi gitu, di mana terjadi perubahan hormon yang menyebabkan perubahan emosi, oke? Yang keempat guys, yaitu selalu siapkan pembalut di tas kalian. Nah, karena ini sudah new normal, jadi kita sudah boleh beraktivitas di luar walaupun dengan ada jaraknya tuh ya. Tapi untuk beraktivitas itu supaya menjaga kenyamanan kalian, kalian juga harus bawa pembalut kemana-mana. Dimana setiap 3-4 jam itu kalian harus ganti pembalut kalian supaya tidak ada pertumbuhan bakteri di sana. Nah, jadi pembalut kalian tuh dimasukkan ke tas, terus kalau kalian pengen ganti gitu ya, aku juga sudah pernah buat videonya bagaimana cara membuang pembalut yang benar. Oke, kalian bisa tonton videonya, linknya ada di description box. Oke, untuk langkah yang terakhir nih saat kalian tuh menstruasi pertama kalinya, yaitu merawat diri. Nah, saat kalian tuh masuk ke fase menstruasi pertama kalinya, itu tubuh kalian bakal terjadi perubahan fisik, perubahan hormon gitu ya. Nah, perubahan hormon ini bisa menyebabkan salah satunya ada bau badan, kemudian juga ada munculnya jerawat, kemudian juga mungkin ada perubahan-perubahan lain di dalam tubuh kalian. Nah, supaya itu tidak terjadi dan membuat atau berdampak pada lingkungan sekitar kalian,
kalian bisa mengantisipasinya dengan cara merawat diri kalian. Contoh nih, misalnya kalian tuh sudah tahu nih, aku udah kasih tahu ke kalian bahwa salah satunya adalah bau badan. Untuk menjaga itu supaya tidak terjadi, kalian harus pakai yang namanya parfum, harus pakai yang namanya deodoran gitu ya, supaya tidak bau badan. Kemudian untuk jerawat nih, kalian mungkin lebih sering untuk cuci muka, kemudian pakai skincare gitu ya, mulai merawat diri gitu ya. Paling enggak nanti setiap bulannya kalau kalian tuh masuk ke fase menstruasi, itu jerawat yang tumbuh hanya satu gitu ya, jadi tidak memperbanyak jerawat di wajah kalian, oke? Oke guys, jadi itu tadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan ketika kalian sudah memasuki masa menstruasi untuk pertama kalinya. Jadi semoga dengan adanya video ini kalian gak bingung lagi, kalian gak panik lagi harus ngelakuin apa ketika menstruasi pertama kali. Oke? See you next video, jangan lupa untuk subscribe and bye!